Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas irigasi dan bangunan air kali ini, kita akan membahas mengenai jenis bangunan irigasi serta beberapa komponen di dalamnya. Jenis bangunan irigasi. Yang pertama, bangunan utama, bangunan pembawa, bangunan bagi dan sadap, bangunan pengatur muka air, bangunan pembuang dan penguras, serta bangunan pelengkap. Bangunan utama dimaksudkan sebagai penyadap dari suatu sumber air untuk dialirkan ke seluruh daerah irigasi yang dilayani. Berdasarkan sumber airnya, bangunan utama diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu bendungan, pengambilan batas, pengambilan dari waduk, serta stasiun pompa. Saluran pembawa mempunyai fungsi untuk membawa atau mengalirkan air dari sumbernya menuju petak irigasi. Bangunan pembawa meliputi saluran primer, saluran sekunder, tersier, kuarter, talang, sipon, gorong-gorong, teduhan, dan gut miring. Bangunan bagi terletak pada saluran primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi untuk membagi air yang dibawa oleh saluran yang bersangkutan. Pada bangunan bagi ini juga terdapat bangunan pengontrol taraf muka air dan pengukur debit yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pintu pengukur yang berfungsi untuk mengatur debit yang dilalui oleh air tersebut. Yang kedua, pintu pengatur yang berfungsi untuk mengatur taraf muka air yang dilalui oleh saluran tersebut. Dan yang ketiga, kombinasi di antara keduanya. Bangunan bagi sadap adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagikan air dan menyabang dari saluran primer ke saluran primer yang lain, dan atau saluran primer ke saluran tersier, serta saluran primer ke saluran tersier, dan atau saluran sekunder ke saluran tersier, serta saluran sekunder ke saluran sekunder. Bangunan sadap adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk menyadap atau mengambil air dari saluran primer ke saluran sekunder atau dari saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan pengatur dan pengukur. Untuk bangunan pengatur muka air ini dimaksudkan agar dapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan. Sedangkan bangunan pengukur ini dimaksudkan agar dapat mengetahui mengenai besar aliran yang dialirkan. Bangunan pembuang dan penguras. Bangunan pembuang atau drainase dimaksudkan untuk membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran. Kelebihan air di petak sawah ini dibuang melalui saluran pembuang, sedangkan kelebihan air di saluran dibuang melalui bangunan pelimpah. Bangunan penguras biasanya dengan pintu yang dioperasikan dengan tangan dan dipakai untuk mengosongkan seluruh ruas saluran bila diperlukan. Untuk mengurangi tingginya biaya, dapat digabung dengan menggunakan bangunan pelimpah. Bangunan pelengkap. Sebagaimana namanya, bangunan ini sebagai pelengkap bangunan-bangunan irigasi yang telah disebutkan sebelumnya. Bangunan pelengkap ini berfungsi untuk memperlancar para petugas dalam mengeksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Bangunan pelengkap ini juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan umum
Jenis-jenis bangunan pelengkap antaranya jalan inspeksi, tanggul, jembatan, tangga mandi, kemudian ada juga sarana mandi, kemudian kolam serta bangunan-bangunan lain yang bisa dimanfaatkan di jaringan irigasi. Tanggul bisa dipakai untuk melindungi daerah irigasi dari banjir yang disebabkan oleh luapan sungai atau debit pembuang yang besar serta luapan. Tanggul yang tingginya lebih dari 5 meter ini harus dicek stabilitasnya dengan metode stabilitas tanggul yang dianggap sesuai. Pintu bangunan di saluran biasanya dibuat dari baja. Dalam standar bangunan irigasi, ini diberikan detail-detail lengkap mengenai ukuran dan tipe standar pintu. Adapun tipe-tipe pintu standar adalah sebagai berikut. Pertama, pintu gerak rumijin. Yang kedua, pintu kram degrader. Dan ketiga, pintu sorong. Selain pintu-pintu standar, terdapat juga pintu-pintu radial yang biasanya mempunyai keuntungan ekonomis bila bangunan pintu ini dipasang dan dibuat dari beton. Kemudian, setelah pintu radial ada lagi pintu keluar atau biasa disebut pintu pembuang. Pintu ini adalah pintu khusus karena harus dapat menghalangi air yang telah dibuang agar tidak mengalir kembali ke daerah semula. Jika muka air di luar lebih tinggi dari muka air di dalam pintu pembuang, keadaan ini dapat terjadi pada pembuang ke sungai pada waktu sungai banjir atau pembuangan ke laut dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.